fadilatil jumu'ah. Al-babul ashiru, adapun bab yang ke-10, fi fadilatil jumu'ah, yakni fi bayani fadilatil jumu'ah, di dalam menerangkan dan menjelaskan tentang keutamaan yaumul jum'ah, hari Jumat. Di dalam perjalanan waktu ini memang Allah Subhanahu wa taala ada waktu-waktu yang mempunyai keistimewaan. Setiap harinya itu ada waktu yang istimewa, yaitu sepertiga malam dalam setiap harinya. Itu waktu yang terbaik dan waktu yang istimewa. Di dalam putaran satu mingguan itu ada yang namanya Yaumul Jum'ah, yaitu hari Jumat. Dalam perputaran bulan ada lagi yang disebut dengan bulan Ramadan. Dalam satu tahun ada malam yang terbaik, yaitu Lailatul Qadar. Jadi semuanya punya nilai di hadapan Allah. Berbaik itu per harinya, per minggunya, per bulannya, per tahunnya, semua punya keistimewaan. Nah, di bab ini pengarang Al-Imam Syekh Jalaluddin bin Abdurrahman Abi Bakar As-Suyuti mencoba untuk memberikan penjelasan tentang keutamaan daripada hari Jumat. Insyaallah masuk pada hari ini kita. Yang konon hari Jumat itu adalah merupakan sayyidul ayyam, penghulu di antara hari-hari yang ada. Karena banyak keterangan-keterangan, hadis-hadis dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan dan keutamaan daripada hari Jumat. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, Al-Imam Al-Hafiz Shihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani menuliskan satu kisah tentang Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas, sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah Ibnu Abbas sahabat dan juga sepupu Nabi Muhammad. Di mana Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas, beliau pernah ditanya dengan 3 pertanyaan. Ma khairul ayyam, wa ma khairus suhur, wa ma khairul a'mal. Pertanyaan yang pertama, ma khairul ayyam, hari apa yang paling baik menurut Anda? Wa ma khairus suhur, dan bulan apa yang paling baik menurut Anda? Wa ma khairul a'mal, amalan apa yang paling baik menurut Anda? 3 pertanyaan ini ditujukan kepada Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas. Ma khairul ayyam, hari apa yang paling baik menurut Anda? Mendengar pertanyaan itu kemudian dijawab oleh Abdullah Ibnu Abbas, inna khairul ayyam yaumul jum'ah. Sesungguhnya hari yang paling baik itu, kata Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas, adalah yaumul jum'ah, hari Jumat. Kenapa hari Jumat menjadi alasan dari Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas? Karena itu tadi, banyak keterangan-keterangan yang memang mengutamakan tentang hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam fi yaumil Jum'ah, pada hari Jumat. Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah pada hari Jumat. Bainal asri wal maghrib. Waktunya itu antara asar dan maghrib. Makanya itu waktu yang mustajab. Diterimanya tobatnya Nabi Adam juga pada hari Jumat. Bahkan diturunkannya Nabi Adam dari surga ke bumi, ke dunia ini juga terjadi pada hari Jumat. Itulah sebahagian alasan kenapa Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas, beliau mengatakan bahwa hari yang paling baik itu adalah hari Jumat. Kemudian yang kedua ditanya, ma khairus suhur, bulan apa yang paling baik menurut Anda?
Beliau bilang bahwa bulan yang paling baik itu adalah di antara 12 bulan itu dalam putaran 1 tahun adalah syahrul Ramadan, adalah bulan Ramadan. Jadi menurut Abdullah ibnu Abbas bulan yang paling terbaik itu adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan bukan hanya diperintahkan dan diwajibkan kita berpuasa 1 bulan penuh di dalamnya, tapi karena di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Allah tidak turunkan Al-Quran di bulan-bulan yang lain. Sekalipun di dalam bulan itu ada peristiwa-peristiwa besar, tapi Allah tidak turunkan di bulan itu. Allah tidak turunkan Al-Quran di bulan Rajab. Padahal kita tahu semua di bulan Rajab itu ada peristiwa yang amat sangat luar biasa, yaitu peristiwa di Isra dan di Mi'rajkannya Nabi Muhammad, yang tidak dialami oleh semua makhluk kecuali adalah baginda Nabi Muhammad. Di Isra dan di Mi'rajkan itu terjadi di bulan Rajab. Berjumpa Allah Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak turunkan Al-Qur'an di bulan itu. Allah juga tidak turunkan Al-Qur'an di bulan Rabiul Awal, padahal itu adalah bulan lahirnya Nabi Muhammad. Tidak turunkan itu bulan Muharram. Banyak sejarah Allah memberikan pertolongan kepada para nabi, para rasul di bulan Ramadan. Allah selamatkan Nabi Allah Nuh dari banjir yang begitu luar biasa fi syahril Muharram. Allah selamatkan Nabi Allah Ibrahim dari kobaran api fi syahril Muharram, di bulan Muharram. Diselamatkan Nabi Allah Musa alaihissalam ketika melewati dan bisa menembus itu, membelah lautan yang begitu luar biasa. Pertolongan-pertolongan itu terjadi di bulan Muharram. Bulan Muharram, bulan yang sungguh luar biasa. Tapi Allah tidak turunkan Al-Quran di bulan itu. Tapi justru Allah turunkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Itu yang menyebabkan kenapa Abdullah ibnu Abbas mengatakan bahwa bulan yang paling terbaik itu adalah bulan Ramadan. Kemudian ditanya yang ketiga, ma khairul a'mal, amalan apa yang paling baik menurut Anda? Kemudian beliau menjawab, amalan yang paling terbaik itu adalah as-salawatu khamsu di waktiha, sembahyang 5 waktu pada waktunya. Itulah amalan yang terbaik. Jadi amalan yang paling terbaik di antara amalan-amalan yang ada justru adalah salat. Karena dia memang secara historis maupun sejarah ini berbeda dengan amalan yang lain. Allah Subhanahu wa taala bukan tidak senang dengan amalan yang lain, senang. Tapi ketika Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling Allah sukai? Ayul a'mali ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling Allah senangi di antara amalan itu? Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha. Jadi sembahyang 5 waktu merupakan amalan yang terbaik. Ini pertanyaan ditujukan kepada Sayyidina Abu Bakar. Hari yang paling baik, tadi apa katanya? Bulan yang paling baik, bulan Ramadan. Amalan yang paling baik, 3 ini. Tapi berbeda dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ya, sahabatnya dan juga saudaranya. Setelah Abdullah ibnu Abbas ditanya tentang hal ini, dikisahkan di dalam kitab Nasaihul Ibad oleh Al-Imam Al-Hafiz Shihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani. Setelah peristiwa dialog itu, beberapa hari kemudian Abdullah ibnu Abbas meninggal dunia. Dan meninggalnya fi yaumil Jum'ah, pada hari Jumat. Meninggal Abdullah ibnu Abbas. Ketika dia meninggal dunia, kemudian beberapa hari setelah wafatnya Abdullah ibnu Abbas,
ada seseorang datang ke rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah wa radhiyallahu taala anhu. Datang seseorang ke rumah Sayyidina Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari sekian banyak obrolan, ada satu pertanyaan. Kata orang itu, "Ya Ali, beberapa waktu sebelum wafatnya Abdullah ibnu Abbas, aku mendengar Abdullah ibnu Abbas ditanya oleh seseorang tentang 3 hal. Hari apa yang paling baik, bulan apa yang paling baik, dan amalan apa yang paling baik." Mendengar itu kemudian Sayyidina Ali bertanya, apa jawabannya daripada Abdullah ibnu Abbas? Kata orang itu, Abdullah ibnu Abbas, beliau menjawab, hari yang paling baik adalah hari Jumat, bulan yang paling baik adalah bulan Ramadan, dan amalan yang paling terbaik tadi adalah apa? Salat 5 waktu pada waktunya. Mendengar itu Sayyidina Ali terdiam. Faqala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Ali berkata, apa kata Sayyidina Ali? Lau su'ilal ulama wal hukama wal fuqaha minal masrigi ilal maghrib antilkal masaili thalath la ajabu bimisli ma ajaba bihi Ibnu Abbas illa anni. Masya Allah. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lau su'ilal ulama wal hukama wal fuqaha, jikalau saja semua para ulama, semua para ahli fikih, semua ahli-ahli hikmah, kemudian ditanya dia dengan pertanyaan minal itu ulama dikumpulkan semua minal masrik ilal maghrib, dari timur, dari barat, kemudian semua ulama, semua ahli fikih dikumpulkan, kemudian ditanya dia antil kal masailil salafi, tentang 3 pertanyaan itu. Kalau ulama semuanya dikumpulin, kemudian ditanya dengan pertanyaan yang sama, la ajabu bimisli ma ajaba bihi Ibnu Abbas. Aku yakin semua ulama, semua ahli fikih jawabannya pasti sama dengan jawabannya Abdullah ibnu Abbas. Kata Sayyidina Ali, dia yakin kalau ulama tuh semua dikumpulin minal masriq ilal maghrib, semuanya ulama kumpul, hukama wal fuqaha semuanya kumpul, ahli-ahli ilmu, ditanya dengan pertanyaan yang 3 tadi. Kata Sayyidina Ali, aku yakin katanya, ya, la ajabu bimisli ma ajaba bihi Ibnu Abbas, pasti jawabannya sama dengan jawaban Abdullah ibnu Abbas. Hari yang paling baik hari Jumat, bulan yang paling baik bulan Ramadan, amalan yang paling baik adalah salat 5 waktu pada waktunya. Semuanya pasti sama. Illa anni, kecuali aku katanya. Ya, kecuali aku, kata Sayyidina Ali. Masya Allah. Ya, jadi emang Sayyidina Ali ini rada-rada lain dia mah. Ya, dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Dia punya kelebihan dan keistimewaan karena dari sejak kecil memang dia dibina oleh Nabi Muhammad. Dari sejak kecil, satu-satunya sahabat yang belum pernah menyembah daripada berhala, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dijaga beliau, orangnya begitu apik, begitu hati-hati. Makanya ada titel yang diberikan kepada Sayyidina Ali ketika orang menyebut daripada sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kita dianjurkan untuk menjawab dengan radhiyallahu. Ketika disebut Sayyidina Umar Ibn Khattab, kita juga bilang radhiyallahu an. Ketika Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Tapi tidak dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib disebutkan, bukan hanya radhiyallahu anhu, tapi apa? Wa karamallahu wajhah. Dan semoga Allah muliakan akan wajahnya. Kenapa? Karena memang Sayyidina Ali terjaga, terpelihara. Maaf, salah satu kelebihan dan keutamaan beliau itu, beliau muka wajahnya terpelihara. Dia nggak pernah melihat daripada
kotorannya dia dan juga alat kelaminnya dia. Nggak pernah ngeliat. Kalau kita pernah nggak? Halo? Bukan timbang lihat kali. Sayyidina Ali nggak pernah. Dia nggak pernah lihat tuh kotorannya, dia nggak pernah lihat itu. Makanya orang pernah bilang, ente kalau mau berantem sama Sayyidina Ali gampang. Kalau ente pengen berhadapan sama Sayyidina Ali gampang, nggak perlu pakai pedang. Kalau ente bawa pedang, kalah ente. Dia ahli pedang. Bahkan dia punya pedang namanya Zulfikar. Nggak bakalan menang ente kalau main pedang. Panah, emang dia ahli panah. Berkelahi, emang tukangnya dia, ente nggak bakalan menang kalau secara fisik. Lalu bagaimana perangnya? Gampang. Ketika ente berhadapan sama dia cukup, ente buka, ente punya aurat, tunjukin depan dia, selesai. Jadi begitu. Jadi pada saat lagi begitu berantem, dia praktekin bener Pak, dibuka begitu, nggak kuat Sayyidina Ali, jatuh pingsan dia. Dia buka, yang kayak begitu, astagfirullah, dijaga bener Sayyidina Ali. Dan dia termasuk yang punya otaknya rada-rada encer. Makanya dijadikan sekretaris pribadi dalam bidang-bidang khusus dia. Bukan timbang nulis tentang apa yang disampaikan sama Nabi, enggak. Tapi untuk hubungan luar negeri dan juga di dalam negeri, bagian-bagian yang terpentingnya yang maju itu adalah Ali bin Abi Thalib. Yang menjadi tugasnya dia itu. Jadi karena dia memang punya ilmu yang cukup luar, ya, sehingga Nabi pernah mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kotaknya ilmu dan Ali adalah pintunya. Aku adalah kotaknya ilmu dan Ali adalah pintunya. Jadi pantas kata Sayyidina Ali, kalau semua ulama dikumpulkan jadi satu, kemudian ditanya dengan pertanyaan yang sama, sebagaimana pertanyaannya kepada Abdullah ibnu Abbas, hari apa, bulan apa, amalan apa yang paling terbaik? Aku yakin seyakin-yakinnya semuanya pasti jawabannya sama dengan Ibnu Abbas, illa anni, kecuali aku. Kecuali aku katanya. Lalu orang itu bertanya, lalu menurut engkau kayak apa? Hari yang paling baik apa? Bulan yang paling baik apa? Amalan yang paling baik itu apa? Apa jawaban Sayyidina Ali? Subhanallah. Kata Sayyidina Ali, amalan yang paling terbaik, kalau tadi Abdullah ibnu Abbas, amalan yang paling baik apa? Apa? Salat. Kata Sayyidina Ali, bukan. Amalan yang paling terbaik itu inna khairal a'mal ma yaqbalullahu ta'ala minka. Sawa'un kanat qalilatan aw katsiratan. Masyaallah. Amalan yang paling terbaik itu, kata Sayyidina Ali, bukan hanya salat. Tapi amalan yang paling terbaik adalah ma yaqbalullahu ta'ala minka, yaitu amalan yang kamu kerjakan dan amalan itu diterima oleh Allah. Paham maksudnya tuh? Jadi amalan yang paling terbaik itu bukan hanya sholat, tapi seluruh amal kebaikan yang kamu kerjakan, kemudian amalan itu diterima oleh Allah, berarti itulah amalan yang terbaik. Ini mudah-mudahan jadi amalan yang terbaik, diterima sama Allah. Kalau ini amalan yang terbaik, berarti amalan yang diterima oleh Allah, berarti ini amalan yang apa? Yang terbaik. Sedekah kita yang tadi kita keluarkan, kalau seandainya kalau itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena ikhlas kita mengeluarkannya, berarti amalan tadi sedekah menjadi amalan yang apa? Terbaik. Jadi semua amalan yang kamu kerjakan dan amalan itu diterima oleh Allah, maka jadilah amalan itu menjadi amalan yang terbaik. Subhanallah. Jawabannya itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu amalan. Jadi bukan sholat. Sholat memang luar biasa Pak. Tapi berapa banyak kita di antara sholat-sholat itu
Banyak ketidaksempurnaan sholat kita. Banyak kekurangan sholat kita. Betul ya? Banyak sholat-sholat kita yang banyak kurangnya. Apakah itu yang bisa diterima oleh Allah? Wallahu a'lam bishawab. Untung kita sholat berjamaah. Mudah-mudahan dengan berjamaah diterima amal ibadah kita. Untung kita berjamaah bisa ini. Kekurangan-kekurangan kita bisa disempurnakan dengan sebab ada yang khusyuk di dalamnya. Mungkin bukan kita yang khusyuk, tapi bisa jadi ada di antara kita yang khusyuk. Insya Allah itu yang diterima amalan kita. Sholat. Malah jangan-jangan sholat ini marah sama kita lagi. Sholatnya marah. Iza ahsana ar-rajulu sholata fa'atamma wudu'aha wa ruku'aha wa sujudaha. Apabila ada orang yang sembahyang dengan baik, benar sembahyangnya, wudunya benar, rukunya benar, sujudnya benar, faqalatis sholat, maka sholat ngomong. Apa kata sholat? Hafizakallah kama hafiztani. Mudah-mudahan engkau dijaga oleh Allah karena engkau telah menjaga aku, memelihara aku. Yang ngomong sholat. Tapi sebaliknya, wa idza asa ar-rajulu sholata, apabila ada orang yang sembahyangnya asal-asalan, wudunya asal-asalan, rukunya asal-asalan, semuanya asal-asalan, faqalatis shalah, salat juga ngomong, dhayya'akallah kama dhayya'tani. Mudah-mudahan engkau dicampakkan oleh Allah sebagaimana engkau telah mencampakkan aku. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua ditanya, lalu kalau memang engkau bilang engkau berbeda dengan yang lain, wa ma khairus suhur, bulan apa yang paling baik menurut Anda? Sayyidina Ali ditanya, bulan apa yang paling baik menurut Anda? Tadi Abdullah ibnu Abbas jawabannya, bulan apa? Bulan Ramadan. Kemudian Sayyidina Ali berkata, inna khairus syahr, sesungguhnya bulan yang paling terbaik itu adalah syahrul Ramadan, bukan syahrul Ramadan. Kalau Abdullah ibnu Abbas adalah syahrul Ramadan, tapi kata Sayyidina Ali, bulan yang paling terbaik itu adalah mata tubuh fihi ilallahi taubatan nasuha. Kata Sayyidina Ali, bulan yang paling terbaik adalah bulan yang di dalamnya engkau isi untuk bertobat kepada Allah. Itulah bulan yang terbaik. Engkau isi dengan taubat, dengan taubatan nasuha. Jadi bulan yang terbaik itu adalah mau bulan apa saja. Apakah itu Muharram, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Apakah itu Muharram, apakah itu Safar, apakah itu Rabiul Awal dan lain sebagainya. Selama bulan-bulan itu kamu isi bertobat kepada Allah, berarti bulan itu menjadi bulan yang apa? Terbaik. Bulan Ramadan bulan besar, tapi apabila engkau tidak manfaatkan bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, kira-kira jadi bulan yang terbaik enggak? Bulan Ramadan bulan yang agung, syahrul azim wa syahrul mubarak, bulan yang besar, bulan yang penuh dengan keberkahan. Tapi kalau seandainya dia tidak manfaatkan itu Ramadan, puasa enggak, tarawih enggak, baca Quran enggak, apakah dia jadi bulan Ramadan bulan terbaik buat kita? Enggak. Bahkan kata Nabi dalam satu hadis, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla ayyughfira lahu. Manusia yang paling hina di hadapan Allah, manusia yang paling rugi di hadapan Allah, siapa? Dakhala alaihi Ramadan, adalah orang yang apabila telah datang kepada dia bulan Ramadan, kemudian dia sia-siakan Ramadan, dia tidak manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, summan salakha, sampai akhirnya bulan Ramadan habis, pergi meninggalkan dia tidak mendapatkan apa-apa dari bulan Ramadan. Itulah orang yang paling hina, paling rugi dan paling sial di hadapan Allah. Padahal bulan Ramadan bulan mulia,
Tapi karena nggak dimanfaatin, akhirnya menjadi apa? Sia-sia. Nah, jadi bulan yang paling baik adalah bulan yang di dalamnya, kata Sayyidina Ali, engkau isi dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya ini Pak nih, sekarang nih. Ini akhir daripada bulan apa sekarang? Ya. Bulan akhir daripada bulan Jumadil akhir. Nanti malam insya Allah jatuh malam pertama daripada bulan apa? Bulan apa? Rajab. Masya Allah. Jadi jangan disia-siain ntar malam nih. Ada hadis, khamsu layalin la turaddu fihi. Kata Nabi, khamsu layalin la turaddu fihinna da'watu. Ada 5 malam yang apabila engkau berdoa pada malam yang 5 ini, maka doamu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa? 5. Awwalu lailatin fi awwali Rajab. Yang pertama di malam pertama bulan Rajab. Berarti kapan? Ntar malam. Siapin duit biar kita bisa sedekah. Insya Allah, siapin duit kita bisa sedekah. Sedekahnya pada malam itu Allah terima. Siapin kita malam untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala nih di awal bulan Rajab. Yang kedua, malam nisfu Sa'ban. Doa itu tidak ditolak. Yang ketiga, semalam fi lailatul Jum'ah, setiap malam Jumat. Yang keempat, malam Idul Fitri. Yang kelima, malam Idul Adha. Ini 5 malam yang apabila engkau berdoa, kata Nabi, tidak ditolak doanya. Insya. Nah, ambil nih, manfaatin. Di dalam doa antar malam. Itu gitu. Masya Allah. Berkahnya bukan main. Nah, jadi ternyata katanya amalan yang paling terbaik itu bukan hanya sholat. Bulan juga bukan hanya Ramadan. Amalan itu, kata Sayyidina Ali, yang paling terbaik adalah amalan-amalan apa saja, kebaikan apa saja yang diterima oleh Allah. Nah, syarat untuk bisa diterima amalan itu 1. Apapun amalan itu, syaratnya 1. Apa? Ikhlas. Syaratnya ikhlas. Innallaha la yaqbalu minal a'mali illa ma kana lahu khalisan. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal daripada hamba kecuali amal itu dilakukan dengan apa? Ikhlas. Itu kuncinya itu aja. Kuncinya itu, amal apa saja kalau dilakukan dengan ikhlas, insya Allah. Yang kedua, bulan yang paling baik bukan bulan Ramadan, tapi bulan yang di dalamnya adalah kita isi untuk apa? Bertobat kepada Allah. Yang terakhir berkaitan dengan bab kita, wa ma khairul ayyam. Hari apa yang paling baik menurut Anda? Abdullah ibnu Abbas, hari yang paling baik. Hari yang paling baik, kata Sayyidina Ali, bukan. Hari yang paling baik itu adalah wa khairul ayyam, sebaik-baiknya hari, kata Sayyidina Ali, ma takhruju fihi minad dunya ilallahi ta'ala mu'minan billah. Hari yang paling baik adalah hari yang apabila engkau keluar dari dunia ini. Artinya meninggal dunia. Hari yang apabila engkau meninggal dunia, pada hari itu engkau meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah, husnul khotimah. Itulah hari yang paling terbaik buat engkau. Jadi hari yang terbaik bukan hanya apa? Jumat. Tapi hari yang terbaik adalah hari ketika engkau meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Itulah hari yang paling terbaik buat engkau. Makanya, maaf, suksesnya seseorang di hadapan Allah, Allah tidak melihat jabatan dan kedudukannya. Tidak. Suksesnya seseorang di hadapan Allah, Allah tidak lihat harta dan kekayaannya. Tapi suksesnya seseorang di hadapan Allah, Allah hanya lihat di akhir hayatnya. Apakah dia husnul khotimah atau dia su'ul khotimah.
Kalau dia terhormat di dunia, tinggi jabatannya, banyak uang harta dan kekayaannya, tapi meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah, jauh sama Allah, tidak pernah ibadah kepada Allah, meninggal dunia dalam banyak berbuat maksiat kepada Allah, maaf, berarti orang itu hina di hadapan Allah. Tapi ada orang yang mungkin biasa-biasa saja, bocor rumahnya, sempit rumahnya, tapi rumah yang bocor, tiap malam ada tahajud. Rumah yang sempit, tiap hari ada duha, baca Quran, meninggal dunia lagi ibadah. Orang yang seperti itu insya Allah mulia di sisi Allah. Insya Allah. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam tatlu'is syamsu wa lam taghrub alayya yaumi afdala min yaumil jum'ah. Masya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah bersabda, lam tatlu'il syamsu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, matahari tidak terbit dan juga walam taghrub, tidak terbenam, ala yaumin, ya, pada satu hari, afdhala min yaumil jum'ah, kecuali terbitnya pada hari Jumat. Di antara hari-hari terbitnya matahari dan terbenamnya matahari, matahari itu paling demen banget kalau lagi terbitnya pada hari apa? Jumat. Kemarin saya mengajar, Pak, mohon maaf, mohon izin, nggak ada maksud buat riak. Di pengajian baca kitab Tafsir Yasin Syekh Hamamizadah. Di dalam kitab Tafsir Yasin Syekh Hamamizadah, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil sahabat Nabi yang bernama Abu Zar Al-Ghifari, dipanggil Abu Zar. Ketika matahari itu terbenam, ketika matahari terbenam dipanggil. Apa kata Nabi? Ya Abu Zar, apakah engkau tahu kemana itu matahari? Kemana itu matahari? Kata Nabi Muhammad. Allahu wa Rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian kata Rasulullah, ketahuilah bahwa matahari itu pada saat terbenam, kemudian dia berada di bawah arasnya Allah. Nah, pada saat itu matahari minta izin kepada Allah. Untuk apa? Untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta izin matahari untuk sujud sama Allah. Kemudian di dalam sujudnya, matahari itu berkata, minta izin kepada Allah. Ya Allah, aku minta maaf, minta izin. Kalau bahasa kita nih, saya minta maaf ya Allah, minta izin. Izinkan aku, besok aku tidak mau terbit lagi ya Allah. Matahari minta izin, besok nggak mau terbit. Aku minta izin ya Allah, besok aku nggak mau terbit. Kenapa? Aku nggak kuat. Karena pada saat aku terbit, berputar perjalanan dari pagi sampai sore, yang aku lihat betapa banyaknya orang-orang yang maksiat kepada Engkau ya Allah. Betapa banyaknya aku saksikan manusia-manusia yang ingkar kepada Engkau. Maksiat begitu merajalela, kemunkaran terjadi di mana-mana. Aku tidak mampu untuk melihat itu ya Allah. Karena nanti dia akan bersaksi di hadapan Allah. Itu yang gak sanggup matahari. Aku minta izin besok gak mau terbit lagi. Untung agak diizinin sama Allah. Nah, kalau diizinin bagaimana itu? Gak diizinin sama Allah. Ya. Kalau nggak diizinin, Masya Allah. Kalau diizinin repot juga ngejemur pakaian gitu. Kenapa dia nggak mau? Muak Pak, melihat tingkah laku manusia. Matahari jadi saksi soalnya. Besok yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Semua akan bersaksi di hadapan Allah. Semua Pak. Demi Allah, tiang ini akan bersaksi di hadapan Allah. Lantai ini akan bersaksi di hadapan Allah. Jalan yang kita lewati tadi nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saksinya saksi kebaikan. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Nanti pada hari itu mulut nggak bicara, tangan yang ngomong. Nih tangan nih ngomong. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki kita nanti yang akan memberikan kesaksian tentang perbuatan yang sudah dilakukan.
Tidak ada hari yang paling disenangi oleh matahari ketika terbit adalah kecuali hari apa? Senang dia kalau udah hari Jumat udah girang. Matahari girang, Pak. Kita kagak ada iyang-iyangnya. Matahari aja girang banget. Besok Jumat nih. Besok Jumat nih. Itu adalah hari terindah, aku ingin terbit katanya. Allahu Akbar. Kemudian kata Nabi, wa ma min dabbatin. Nah, wa ma min dabbatin illa wahiyya tafra'u min yaumil jum'ah illa saqalanil jinn wal ins. Tidak ada makhluk katanya, binatang-binatang, melainkan dia akan terkejut kalau udah datang waktu hari Jumat, berdebar-debar dia. Satu sisi penuh ketakutan, satu sisi penuh kegembiraan. Berdebar-debar ini semua. Wa ma min dabbatin illa wahya tafza'u min yaumil jum'ah. Semua penuh dengan ketakutan. Kenapa? Jangan-jangan hari kiamat nih. Besok Jumat nih, hari kiamat udah penuh ketakutan. Untuk menghadap kepada Allah, kata Nabi semua merasa ketakutan. Illa al-jinnu wal insu. Yang romannya santai. Kalau yang lain semuanya pada berdebar-debar kalau datang hari apa? Jumat. Tuh binatang, tuh pohon, tuh semuanya berdebar-debar. Pengen, ya jangan-jangan hari Jumat. Hari ini adalah hari apa? Kiamat. Udah penuh ketakutan. Tapi ada dua yang tidak pernah rasa takut. Siapa? Jin sama siapa? Manusia. Romannya biasa-biasa aja dia mah. Udah 11:30 masih ngerokok aja sana. Udah 11:30 masih. Ada nggak yang begitu ya? Hah? Di tempat saya Kebayoran banyak banget yang begitu tuh. Ya Allah, sampai marah saya. Lu nggak lihat jam udah 11:30 masih kayak begini aja? Ini Jumat nih. Berangkat tuh sembahyang segala macam. Lagu lu kayak begini. Siapa sih yang ngajarin lu? Orang petukangan. Begitu kata dia. Ya, ilah. Matahari senang dengan hari Jumat. Semua katanya wa ma min dabatin. Semua ada makhluk-makhluk itu, binatang, tumbuhan semuanya merasa khawatir dengan hari Jumat kecuali manusia jin. Wa ala kulli babin min abwabil masjid. Nih. Kata Nabi wa ala kulli babin, dan pada setiap pintu-pintu min abwabil masjid. Pada setiap pintu-pintu di antara pintu-pintu masjid tuh, pintu-pintu masjid tuh. Kalau datang hari Jumat malakani, diutus tuh 2 malaikat. Diutus malaikat untuk menjaga pintu-pintu itu. Semua dijagain. Ngapain? Yaktubanin nas al-ula fal awwalu karajulin qarraba badanatun. Masya Allah. Dia nungguin tuh ntar di situ. Untuk ngabsen siapa yang datang pertama. Yang datang duluan tadi siap-siapsenin. Untung banget merbot. Lah emang dia duluan. Itu makom yang luar biasa Pak, merbot, muazzin. Dia nyalain lampu nih, ntar ketemu Pak di hadisnya. Di sini ketemu enggak? Orang yang nyalain lampu buat penerangan masjid, orang yang ngebersihin, orang yang rapi, Allah akan ampuni daripada dosa orang itu selama lampu itu hidup. Makanya jangan dimatiin nih. Orang yang ntar ketemu hadisnya. Orang yang menggelar karpetnya, orang yang membersihkan, selama itu dipakai, maka itu yang akan mendapatkan pahala. Subhanallah. Berlomba-lomba Pak kalau di luar. Tukang azan berlomba di sana orang. Yang azan aja doktor. Doktor yang azan. Apalagi imam. Tukang azan di sana hafal Quran 30 juz. Beda tipis sama kampung kita. Masya Allah. Berebut tuh semua. Ngapain? Yaktubanin nas al-ula.
Ya, siapa manusia yang pertama datang dicatat. Fal awwalu karajulin qarraba badanat. Adapun orang yang paling awal kata Nabi Muhammad masuk ke dalam masjid adalah orang yang mendapatkan nilai sama seperti orang yang berkurban seekor unta badanah. Dia datang pertama tuh sama aja kayak orang pahalanya motong apa? Onta. Ontanya onta badanah, onta yang besar, onta yang bagus, seperti ontanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ilaha illallah, bukan main tuh datang pertama tuh. Allah kasih. Wa karajulin karraba bakarah karajulin karbasat. Dan juga nanti ada lagi orang yang diberikan itu pahalanya yang selanjutnya seperti orang berkorban itu bakarah apa? Sapi. Ada yang seperti kambing dan lain sebagainya. Wa karajulin karba dajajah. Ada juga tuh yang jam 11 lewat seperempat datangnya. Apaan pahalanya? Seekor ayam dan jajah. Seperti orang yang mau potong itu. Korban bidatan. Ada juga itu. Yang pahalanya seperti apa? Bidah. Apa namanya? Telur. Ini kira-kira yang telur yang datang yang berapa ya? Hah? yang pahalanya telur yang datang jam berapa? Ya Allah. Fa iza qamal imam tuwiyati suhuf. Ya, kaza fil ghunya. Masya Allah. Kapan ditutupnya itu buku? Buku absen tadi tuh. Kan ada malaikat tuh. Pada ngapain? Pada absen yang datang dari sini yang pertama, yang dari sini pertama, di sini pertama dicatetin itu semua. Kapan berhentinya itu? Ketika faiza qamal imam, maka ketika imam telah berdiri untuk berkhutbah, ketika imam naik ke atas mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dia berkhutbah, malaikat pun tutup pintunya. Bukunya ditutup oleh malaikat, udah nggak diabsen lagi, udah. Pas banget emang kita datang pas khutbah kedua. Nama kita ada apa kagak kira-kira di situ? Datangnya khutbah kedua, nama kita ada nggak? Ya ilah, rugi nggak? Betapa besarnya ini hari Jumat. Kalau seandainya matahari saja gembira dia berterbitnya di hari Jumat. Semua binatang merasa khawatir dengan hari Jumat, merasa itu. Tapi ketika itu kita datang di awal-awal masjid sebelum datang pada hari Jumat, sedemikian besar ininya pahalanya. Insya